Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita bersatu teduh sejenak. Tuhan, kami rindu akan ibadah yang Tuhan Yesus berikan untuk kami di minggu kedua ini. Tuhan yang baik, Kau juga berkati yang ikut ibadah online, biar dapat bersama-sama dengan kami memuji menyembah Engkau di ruangan ini, di gereja ini. Untuk jemaat-jemaat Tuhan juga yang sedang dalam perjalanan, Kau tibakan dengan selamat, sehingga dapat berkumpul bersama kami untuk memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin ada kuasa hadirat-Mu nyata di tempat ini. Ampuni segala kesalahan dosa-dosa kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk memuji Engkau, menyembah Engkau pada kesempatan pagi hari ini. Karena begitu besar kasih Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terus tetap di dalam hadirat Tuhan. Yesus, kami datang sebagai orang berdosa hanya untuk mengagungkan Engkau ya Bapa. Yesus, kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau pada pagi hari ini. Biarlah aku menyanyikan kasih setia-Mu ya Tuhan. Selamanya aku akan memuliakan nama-Mu dengan mulutku dan dari generasi ke generasi. Sebab aku telah berkata bahwa kasih setia Tuhan akan dibangun sepanjang masa. Engkau akan meneguhkan kesetiaan-Mu di dalamnya. Aku telah mengadakan perjanjian dengan umat pilihan-Ku, dan aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku telah menegakkan keturunanku sampai selama-lamanya, membangun tatanya dari generasi ke generasi. Maka langit menyanjung kesetiaan-Mu dan keajaiban-Mu ya Tuhan. Juga kesetiaan di antara jemaat orang-orang kudus, bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya sampai selama-lamanya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Kita angkat pujian ini dari awal. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala
bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berkumpul untuk memuji Engkau, menyembah Engkau di ruangan ini, di gereja ini Tuhan. Kau berkati kami yang ikut ibadah online, yang ikut ibadah offline ya Bapa. Biar hadirat-Mu nyata untuk kami sembah, kami tinggikan. Ada Hosana, Hosana. Agungkan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Agungkan Dia sebagai Tuhan kita yang agung. Agungkan Dia sebagai Tuhan yang besar di tempat ini. Yesus, Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ada Hosana yang sangat luar biasa dalam hidup gereja kami. Hosana, 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 Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terus layak dipuji, layak dipuji, layak Kaulah yang bertata tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpujilah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji.
kami kepadamu. Kami tidak ragu menyembah Tuhan yang benar. Kami tidak ragu menyembah Tuhan yang benar. Kami tidak ragu untuk menyembah pencipta alam semesta ini yang layak kami sembah, hanya Yesus. Kami tidak ragu Tuhan dalam hati kami untuk menilai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Hosana bagi kerajaan, Hosana bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Tuhan yang pencipta alam semesta ini. Oleh sebab itu kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Tos kiri kananmu katakan, Tuhan kita Tuhan yang besar. Kami masuk gerbangnya Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Ku masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Kita mau masuk gerbangnya dengan penucapan syukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab hanya Yesus yang memberikan kekirangan untuk kita, amin. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Kami bersuka Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Yesus kita adalah Tuhan yang memberikan kegirangan untuk kita. Hari ini adalah harinya Tuhan untuk kita, amin. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
rayakan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam. Hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka, amin, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ngeliat dari sini kalau kita bersuka kok kayaknya masih tegang-tegang ya. Ya masih tegang-tegang. Jangan kita tegang-tegang. Kita mau lihat kuasa Tuhan nyata di tempat ini melalui pujian-pujian kita. Amin. Mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Masih kuat berdiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Menara yang teguh, kota benteng kita. Namanya Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Yesus, amin. Bermasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi untuk lomba bagi Yesus. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, amin, selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri kemuliaan, sorak-sorai kemuliaan untuk Yesus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah sampai ada adu-adu itu, sampai adu-adu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya tergerak. Mungkin ada yang mau bersaksi. Berikan kesaksian untuk kita semua. Bapak Jofrey. Shalom. Biasanya polisi yang todong orang, ini polisi yang ditodong. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk bersaksi. Yang mau saya saksikan, ini enggak bilang sih sebenarnya ini nih. Tapi kok enggak ada janjian, tiba-tiba kena todong dengan kesaksian. Tapi memang ini harus disampaikan karena ini memang kuasa Tuhan. Saya pun rencananya mau bersaksi tapi enggak kuat untuk mau bicara langsung. Jadi ini kejadian kapan ya Maya? Waktu datang ke rumah 2-3 bulan lah. 2 bulan. 2 bulan lah. 2 bulan lalu Mama, Papa, semua tim datang ke tempat kita untuk berdoa, mendoakan terutama saya untuk tidak bertugas lagi di wilayah konflik. Malam itu berdoa dan pagi langsung dijawab Tuhan.
Haleluya. Itu doa yang instan, doa yang ekspres menurut saya. Karena saya sendiri pun mungkin waktu belum menikah itu tidak ada ketakutan. Mau berangkat ke daerah konflik, mau tembak-tembakan sana sini, saya tidak pernah takut. Tapi ketika sudah menikah, rasa takut itu muncul. Saya tidak mau ke daerah konflik lagi. Saya pikir 14 tahun saya di daerah konflik itu sudah cukuplah ceritanya untuk ya diceritakan nanti-nanti. Saya mau lebih dekat dengan istri saya, dengan keluarga semuanya. Mau lebih dekat dengan Tuhan. Saya tidak mau lagi ke daerah konflik. Dan itu yang saya minta di doa itu tuh. Saya bilang, Papa tolong doakan saya. Permintaan saya satu, saya tidak mau kembali ke Papua. Dan itu langsung dijawab Tuhan instan. Besok paginya saya ditelepon, kamu gak usah berangkat ke Timika, kamu di Jakarta aja. Amin. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu karena kuasa Tuhan. Itu saya pas ditelepon itu antara mau nangis, senang, itu campur aduk. Saya nggak tahu lagi mau bilang apa waktu itu. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Engkau itu baik. Dan beberapa hari yang lalu pun ada, saya lihat di status orang-orang itu tuh ada kata-kata, kalau Tuhan sudah kasih apa yang kamu minta, jangan lupa untuk bersyukur. Karena kalau kita lupa untuk bersyukur, Tuhan bisa ambil lagi. Karena semua milik Tuhan. Puji Tuhan, hanya itu yang bisa saya saksikan. Terima kasih. Iya, sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu bisa menyuruh Pak Jufri untuk bersaksi. Ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kita mempunyai hati sebagai hamba. Amin. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk dilaut oleh firman Tuhan. Terima kasih Pak Jufri untuk saksiannya dalam tugas pelayanannya sebagai aparatur negara. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak membawa apapun juga. Kami mau menjadi hati sebagai hamba Tuhan. Thanks the Lord. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, ku tak membawa Yesus, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang kami punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang
untuk bangkit berdiri. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk dilawat akan firman Tuhan. Dan apa yang kita sudah dengar melalui kesaksian, kita harus bersyukur kita mempunyai hati sebagai hamba. Tuhan, kesaksian itu sangat luar biasa untuk kami dengar tadi ya Bapa. Kami tidak takut. Kami tidak takut dan gentar karena Yesus yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur. Yesus, inilah yang kami mau menyembah Engkau Tuhan. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau dan setia padamu. ajar kami untuk taat kepada Engkau Yesus. Yesus, Hati yang kami mau menyembah Engkau Yesus. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jadikan kami umat pilihan-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba Engkau lihat kami Bapa. yang muda. Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Yesus. Bapa, kemanapun ku bawa Teraikan kami dengan firman hati yang menyembah Tuhan. dalam Kami perlu Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. sampai selamanya. Inilah yang ku punya, Hati sebagai hati kami Tuhan. yang muda dan setia Kami siap untuk menyembah Engkau. padamu Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin menarik hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam roh dan Yesus, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyerah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Beri kemuliaan untuk Yesus. Beri kemuliaan untuk Yesus lebih dahsyat lagi. Beri kemuliaan untuk Yesus. Tuhan, ini kami. Hati sebagai hamba menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami sembah. Bagimu Tuhan, didik hati kami, jadikan kami seperti-Mu. Haleluya. Glory, glory. Jangan kau malu untuk sebut Dia Yesus. Jangan kau malu dan kau panggil Dia Yesus. Panggil Dia Yesus. Tuhan Yesus, ini kami sebagai hamba-Mu. Ini kami sebagai anak-Mu Tuhan. Yesus, lihat kami Bapa. Glory bagimu Tuhan.
dalam hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memilih kami sebagai anak. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Mampukan kami, bentuk kami seperti bejana ya Bapa. Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. One more time, sekali katakan dari lubuk hatimu. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Bapa, Engkau dengar segala pujian sudah kami naikkan. Kami rasakan hadirat-Mu, urapan daripada-Mu nyata Tuhan. Dan itulah isi hati-Mu. Tuhan, kami ingin senantiasa memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Roh Kudus bekerjalah seluas-luasnya. Jadikan kami tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Biarlah sabda-Mu keluar dari isi hati-Mu Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan pemikiran manusia. Terima kasih ya Bapa. Biarlah segala sesuatunya murni daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Saudara-saudara kita yang biar duduk tenang. Baru duduk. Shalom. Kurang semangat. Hanya Om Jaya, terima kasih. Kayaknya hanya Om Jaya aja di sini. Shalom. Oh, sekarang banyak orang. Haleluya. Ada Ibu Lina di sini. Oh, puji Tuhan. Shalom, shalom. Iya. Mari kita buka di dalam 2 Timotius. Hari ini luar biasa. Mentalitas anak Tuhan temanya. Bukan kebetulan juga nih ada anak saya datang ke sini juga ya. Wah, yang sudah tertempa di Papua. Luar biasa. Yuk, mentalitas orang percaya. Kita buka di 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai dengan 6. Sudah? Boleh tolong Om Marcel bacain? Ayat 4 sampai dengan 6. Amin.
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak dipusingkan dengan urusan-urusan kehidupan agar ia dapat menyenangkan orang yang telah memilihnya menjadi prajurit. Di sini kebetulan ada yang prajurit ya. Begitukah? Tadi dikatakan sebelum menikah nggak takut mati. Ya kan? Tembak-tembak dar-dar, wah maju. Tapi wajarlah setelah menikah kan menjadi satu. Nah, ada yang harus dilindungi. Ya. Oke. Berbahagialah. Ya. Nah, di sini kita akan belajar ya. Pertama adalah mental prajurit. Kedua adalah mental olahragawan. Ketiga adalah mental petani. Yuk, next. Ya. Next tadi Om Andreas, nah di sini. Karena di dalam Kristus, karena saya sengaja merahin untuk menjadi tekanan. Karena di dalam Kristus kita telah memiliki penyertaan Tuhan lipat ganda. Ya, penyertaan Tuhan lipat ganda adalah karena kita ada di dalam Kristus. Kalau kita tidak ada di dalam Kristus, berarti kalau kita di luar Kristus tidak ada penyertaan lipat ganda. Amin. Ya, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sehingga kita sebagai orang percaya yang telah terpanggil dan terpilih. Ingat status kita. Kita sebagai orang percaya yang sudah terpanggil dan terpilih, ya, yang telah terpanggil dan terpilih pasti dimampukan untuk tetap sanggup melewati segala tantangan dan penderitaan. Ya. Jadi pasti kita dimampukan. Pertama, karena kita dalam Kristus. Yang kedua, karena kita telah terpanggil dan terpilih. Ya, jadi kita punya modal nih. Ya. Jadi kita pasti dimampukan. Siapa yang mampukan? Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh ini. Karena di dalam Tuhan Yesus pasti kita mampu menghadapi apapun juga. Ya, oke, next. Nah, kita sekarang belajar kita mental sebagai seorang prajurit. Nah, ada yang seorang prajurit nih, luar biasa. Seorang prajurit itu dari masa pertama kali sekolah yang gak ngerti apa-apa ditempa sedemikian rupa ya. Biarpun panas-panas, hujan-hujan tetap ya. Di sini ada anak saya, Om Jufri. Jadi latihannya dan itu luar biasa secara fisiknya. Yang paling itu yang ngelesor-ngelesor itu ya. Di lumpur ya. Ngelesor-ngelesor gini-gini kan. Di lumpur kan. Sampai sejauh itu. Terus tak kenal lelah, terus bawa beban, lari naik. Wah, luar biasa. Itu sudah ditempa. Ya, jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang seperti itu. Oke. Yuk, yang prajurit. Ya, tadi udah disebutin di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat dikatakan bahwasanya seorang prajurit yang sedang berjuang tidak dipusingkan dengan urusan-urusan kehidupan. Kita bayangin gak sih, misalnya kita di garis depan, terus kemudian, aduh tadi si Heli sudah diberi makan gak ya? Kayak gitu misalnya ya, hah? Apa gak didor gitu ya? Gak boleh memusingkan apa-apa. Jadi kalau kita di dalam Kristus, kita gak usah memusingkan apa-apa. Karena apa? Biarlah Tuhan sendiri yang beban kita itu semuanya Tuhan sendiri. Jadi kita lakukan aja bagian kita, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Hanya itu, selebihnya daripada Tuhan itu biarlah menjadi urusan Tuhan. Segala keperluan hidup kita biarlah Tuhan yang mikirin. Karena kita mikirin Tuhan. Kan intinya seperti itu. Firman sebenarnya timbal balik seperti itu intinya. Kalau kita ada di dalam Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kita itu adalah tanggung jawab sepenuhnya Tuhan. Tapi kalau kita masih khawatir, berarti harus pertanyaan sama kita, benarkah kita hidup di dalam Tuhan? Padahal kalau kita percaya berarti kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya. Nah, ini dia. Terus kemudian sikap prajurit adalah 1, mengerti perjuangan yang tepat. Yuk kita buka di dalam Efesus 6 ayat 12. Kita buka di dalam Efesus. Kita buka di dalam Efesus
pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ya. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging berarti tubuh jasmani, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu, kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, perjuangan kita hidup melawan itu. Ya, di satu sisi ada ayat yang mengatakan bahwa iblis senantiasa mengelilingi kita bagai singa yang ompong siap menerkam kita. Nah, perjuangan kita adalah melawan roh-roh itu. Ya, bukan kayak apa ya, sekarang itu zaman film horor tuh ya. Horor. Sekarang zaman film semuanya kayaknya di bioskop itu filmnya itu horor semuanya kayaknya. Jadi bukan itu, tapi kita. Begitu kita buka hati, kita mulai marah, kita mulai iri, kita mulai jengkel, kita mulai kesel. Itu pikiran-pikiran negatif langsung menyerang. Betul? Sebenarnya iblis menjatuhkan kita hanya dengan satu, yaitu intimidasi masa lalu. Maka dari itu kalau kita sudah di dalam anugerah Tuhan, kita harus buang itu semuanya. Istri lo dikatakan jangan pernah menoleh ke belakang jadi garam. Ya, jadi patung garam. Sama dengan kita semua mempunyai masa lalu. Ya, masa lalu kita baik atau buruk itu bukan lagi menjadi masalah kita. Begitu kita sudah percaya di dalam Tuhan, kita memperoleh anugerahnya, itu sudah kita harus terpisahkan dari masa lalu. Nah, jadi di sini pertama dikatakan tadi, kita harus mengerti perjuangan kita yang tepat. Siapa sih lawan kita? Bukan sesama kita lawan kita. Kalau sesama kita dipakai untuk menjelek-jelekin kita, untuk memfitnah kita, itu dia hanya dipakai. Ya, dia hanya membuka diri untuk dipakai. Sebenarnya manusianya sama dengan kita, hanya cara kita menyingkapi hidup itu beda karena kita dalam anugerah dan mereka belum. Yang walaupun mereka sudah mengaku di dalam anugerah. Roh-roh itu loh yang diberi kesempatan untuk sama dengan, misalnya saya suka nyinyir, tahu nggak nyinyir? Ya, suka mencibir, suka mencemooh, suka ngomongin orang. Padahal saya ngaku saya hidup di dalam grace. Di mana keselamatan itu adalah milik saya selama-lamanya. Tapi hidup saya seperti itu. Benarkah orang lain melihat bahwa saya hidup dalam anugerah? Tidak kan? Pasti akan mempertanyakan itu. Padahal saya hidup selama-lamanya grace. Ya, nah itu. Jadi lawan kita itu adalah iblis yang mengaum-ngaum, yaitu tadi begitu saya marah, begitu saya iri, begitu saya kesal, begitu saya itu semuanya masuk. Dan kalau kita sudah melalui hari ini, misalnya hari ini saya berantem misalnya dengan si A. Begitu saya sudah melalui hari ini, kemudian saya memasukin besok lusa, dan saya berdiri di atas mimbar ini menyampaikan firman Tuhan, intimidasi iblis adalah seperti, ya hamba Tuhan, ngaku hamba Tuhan menyampaikan firman, tapi mulutnya seperti itu intimidasi yang datang ke kita. Ya, bagaimana mungkin firman yang disampaikan akan menjadi berkat kalau hidup kita belum benar? Nah itu dia. Ya. Jadi kita harus tahu siapa lawan kita. Lawan kita yang satu lagi adalah ego. Ya. Ego ini adalah lawan yang begitu susah loh untuk kita kendalikan. Karena apa? Dia harus diturutin sifatnya. Tapi kita harus melawan ego kita. Ego kita apakah itu dari kita? Nah, kalau hidup kita, pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Ego itu sudah tidak ada tempatnya lagi untuk kita egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Hanya semuanya harus aku. No, tidak ada tempat lagi. Ya, maka dari itu
kita makan firman Tuhan setiap hari. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita senantiasa mengaku jujur di hadapan Tuhan. Doa saya setiap pagi adalah, setiap malam, saya selalu berdoa, Tuhan selidiki hatiku. Hatiku ini penuh dengan sampah. Pengampunan itu perlu. Kita minta ampun tiap hari. Ya, pengakuan itu perlu. Jadi supaya tidak ada roh-roh yang tadi itu, ya, roh-roh itu tadi yang mempengaruhi kita, yang mengintimidasi kita, yang ngejudge kita, yang membawa langkah kita keesokan harinya selalu dengan masa lalu. Ya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah tangguh. Nah ini dia. Saya nggak meragukan lagi kalau anak saya udah tangguh. Udah tangguh. Ayo, Ulangan 31 ayat yang ke-6. Yuk kita buka di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, jadilah kuat dan berani. Janganlah takut atau gentar kepada mereka, karena Yahweh Elohimmu, dialah yang menyertai engkau. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Siapa di sini yang masih takut? Siapa di sini yang masih takut? Puji Tuhan, saya percaya semuanya tidak ada yang takut dan khawatir. Amin. Amin. Ya. Ayo, nggak ada yang perlu kita takutkan sebenarnya. Sebenarnya, ya, karena kita di dalam Tuhan, karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tapi tidak memungkinin setiap hari kita ada rasa kuat takut dan khawatir. Benar? Nah, itu tadi. Ya. Tidak memungkiri itu termasuk saya. Tapi begitu itu mulai pikiran masuk, nah ini dia. Musuh-musuh kita yang tadi itu loh, yang mengelilingi kita nih masuk dari mana nih? Ya, kita harus kenalin. Karena di dalam Tuhan kita tidak boleh takut. Ya, tadi kita buka lagi di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Ini luar biasa banget, ayat-ayatnya banyak. Hari ini kita belajar banyak ayat. Yosua Yuk kita buka di dalam Yosua. Yosua 1 ayat yang ke-9. Mari Om Marcel tolong bacain Yosua 1 ayat yang ke-9. Yes. Bukankah akunya ini besar? Ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kita semuanya. Bukankah Tuhan Yesus telah memerintahkan kita semuanya, jadilah kuat dan berani. Janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu menyertaimu di segala tempat kemana engkau pergi. Amin. Percaya? Yakin? Haleluya. Hanya satu orang yang yakin, yang lainnya tidak yakin. Haleluya. Oke. Terus yang ke 1, 2, 3. Nah ini yang ketiga, tidak egois. Ya. Next itu ganti Om Andreas, tidak egois atau selalu sibuk urusan sendiri melainkan mengutamakan Tuhan. Ya. Itu tadi yang dikatakan bahwasanya seorang prajurit tidak memusingkan dirinya sendiri. Tidak egois
Atau selalu sibuk urusan sendiri melainkan mengutamakan Tuhan. Saya bersyukur di sini semuanya Tuhan dengan caranya yang ajaib menegur setiap orang yang selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan cara Tuhan yang ajaib, tidak ada tangan manusia yang mengikuti. Benar? Ya, karena Tuhan benar-benar menghendaki semuanya fokus kepada Dia. Ya, semuanya fokus kepada Dia. Ya. Tuhan dengan kata lain ngomong, aduh anakku, apa sih yang kamu sibukkan, padahal aku di sini udah siap untuk menolongmu. Kayak gitu kan. Nah, tapi kita sendiri yang sok sibuk. Ya. Saya selalu pakai kita loh, karena tidak terkecuali saya. Sadar. Ya. Nah, yuk next, terus kemudian tidak khawatir. Ya, karena percaya hidupnya ada yang menjamin. Ya, kita buka di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Enak kan? Tidak khawatir karena percaya hidupnya ada yang menjamin. Amin. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena dialah yang memperdulikanmu. Amin. Yakin? Ya, ayat itu masukin di sini nih. Percaya, percaya, percaya. Serahkan segala kekhawatiranmu. Yaitu tadi, segala tetek bengek apapun yang menjadi kebutuhan kita, tetek bengek segala macamnya itu taruh di bawah kaki Tuhan dan yakin percaya Tuhan akan memenuhinya. Jadi tugas kita bagaimana caranya memuliakan Tuhan. Gitu. Karena Tuhan mempunyai harapan yang sangat besar kepada kita loh. Bayangin, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Ya, sama dengan Tuhan. Patronnya sama. Ya. Kita diciptakan untuk menggantikan malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Berarti artinya kita menggantikan posisinya yang begitu mulia. Tugasnya adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa memuliakan dirinya sendiri. Ya. Begitu mulia kita. Terus kemudian sejahat-jahatnya kita, sekacau-kacaunya hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Di dalam perjanjian lama, Yahweh selalu mengutus nabi-nabinya. Tapi jahatnya manusia, itu nabi-nabinya selalu dimusnahkan, dibinasakan. Betul? Tapi Yahweh tidak pernah pantang mundur. Dia begitu sabar dengan kita. Bahkan air bah yang pertama kali diberikan karena begitu jahatnya manusia, dimusnahkan, tapi Yahweh menyesal. Ya, sampai dengan Maliaki semuanya masih nabi-nabinya. Kemudian menginjak perjanjian baru, Yahweh dengan begitu luar biasanya memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus turun untuk kita. Memakai rupa kita manusia. Mengalami semuanya sama dengan kita. Hanya bedanya Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit kemudian naik ke surga. Tidak juga kita dibiarkan. Tuhan mengirim penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi dari awal sampai dengan hari ini, kita tidak pernah sendirian. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir. 365 kali perkataan jangan khawatir. Berarti tiap hari Tuhan berkata sama kita, seandainya telinga kita mendengar, jangan khawatir anakku hari ini, jangan khawatir tiap hari. Oke?
Luar biasa nggak Tuhan kita? Dahsyat. Ya, jadi kita harus memiliki mental itu. Memiliki mental percaya, tidak khawatir. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri yang menjamin kita. Oke. Nah, sekarang hidup yang berkenan. 1 Petrus pasal 2. Yuk, 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Demikian juga kita sebagai batu hidup, kita juga sedang dibangun menjadi rumah rohani, imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Elohim oleh Yesus Kristus. Ya, kita lanjut di dalam Ibrani 13:21 sekalian. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kiranya Dia memperlengkapi kita dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan melalui Yesus Kristus Dia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Jadi hidup kita ini harus benar karena Tuhan sendiri yang membangun kita untuk menjadi imamat. Orang bilang menjadi imamat yang rajani. Ya, imam yang melayani Tuhan, dalam kaitannya kita melayani Tuhan, apapun profesi kita melayani Tuhan untuk menjadi raja-raja. Raja-raja artinya semua keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan. Ya, aku datang untuk memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Ya, itu kalau kita baca setengah-setengah itu memang terdengarnya enak. Tapi kenapa Tuhan katanya engkau datang berlimpah-limpah, tapi kenapa hidupku seperti ini? Ya, kita harus koreksi. Karena mentalitas orang percaya adalah prajurit. Tidak pernah memikirkan diri sendiri. Kalau kita tidak memikirkan diri sendiri, Tuhanlah yang memikirkan kita. Ya, tapi kalau kita memikirkan diri sendiri, maka itu kita akan selalu berkata, Tuhan kok begini, kok begini, kok begini. Ya Tuhan memikirin yang lain, yang tidak memikirkan diri sendiri. Ya. Kami belajar pada saat kami berdoa, terus berdoa. Pada saat kami berdoa bersama-sama, pada saat kita sepakat, ya apapun yang kita doakan, termasuk tadi yang sudah disaksikan, bukan karena kita, bukan sedikit pun karena kita, tapi karena kita pada saat yang berdoa itu bersama-sama memiliki hati yang sama, itulah kuasa Tuhan nyata. Dan juga yang didoakan pada saat itu memiliki kerinduan dan hati yang sama, maka itu doa kita jespleng. Sama dengan yang waktu kita doa Pak Suryanto yang itu ya. Nah, ada kalanya kita pada saat kalau kita berdoa, nah masalahnya itu seringkali kalau kita berdoa, doa syafaat. Nah, salah satu jika ada yang memikirkan diri sendiri, ya ini bahaya. Kita doa bersama-sama, tapi satu orang dia benar kata-katanya sama, tapi di dalam hati, Tuhan nanti aku bagaimana, aku begini, ya aku begini. Bapak dan Ibu, apapun yang kita doakan, tidak akan terjadi. Karena jelas firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh egois. Ya. Apapun yang kita doakan pasti jadi. Itu yang Tuhan bilang di firman Tuhan. Berarti artinya hati kita harus selaras dengan hatinya.
pikiran kita harus selaras dengan hati kita. Baru apapun yang kita doakan jadi. Nah ini, berarti urusan hati, urusan pribadi masing-masing. Ya, seorang prajurit tidak akan memusingkan diri sendiri. Ya, siap ya mental prajurit. Ya, halo. Halo mental prajurit. Kita belum latihan kayak gimana polisi, tentara yang dilatih loh. Outbound ya. Ya, oke. Sekarang mental olahragawan. Ya, kita di 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Kembali kita lagi belajar Timotius ya. Tema hari ini dari sinode kita belajar Timotius. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Dan seseorang yang bertanding, ia tidak akan mendapat mahkota kecuali ia telah bertanding menurut aturan yang ada. Kalau sepak bola siapa yang di sini doyan banget yang sepak bola, kalau kena kartu kuning, nah, udah nggak bisa ya, nggak bisa main kan? Oh merah, oh kuning masih bisa. Kalau merah nggak bisa. Oh iya. Jadi seorang olahragawan ya, kalau mau tanding dia harus disiplin loh. Latihannya pasti akan disiplin. Karena saya bukan olahragawan, jadi siapapun yang olahragawan di sini. Tidak ada pernah tidak bisa disiplin ya. Kemarin saya ke rumah sakit, 1 hari saya terapi. Karena di sini ada salah otot. Kata dokter si kram otot ya. Jadi saya terapi kemarin, terus habis itu pesan si dokternya bilang, Ibu besok harus datang lagi untuk terapi. Saya bilang saya nggak bisa, kalau saya datangnya Sabtu aja boleh nggak? Harus 6 kali terapi baru kembali kepada dokter itu. Terus kemudian kata dokter bisa asal di rumah terapi sendiri, maksudnya dengan gerakan yang sama seperti yang diajarkan. Tetap disiplin. Orang sakit pun kalau mau sembuh harus disiplin. Sama. Kita pun kalau kita sehari 3 kali makan kita harus disiplin. Ya. Nah, sama. Seorang olahragawan harus disiplin melatih dirinya sendiri. Yuk kita buka di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat. Yuk kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat ke-7 dan 8 demikian firman Tuhan. Tetapi tolaklah. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi tolaklah mitos-mitos yang mencemarkan dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu sendiri untuk beribadah. Sebab latihan jasmani sedikit saja manfaatnya, tetapi ibadah bermanfaat dalam segala hal karena mengandung janji kehidupan sekarang dan yang akan datang. Kita disiplin, kita juga ibadah pun harus disiplin. Doa pun harus disiplin. Semuanya harus disiplin kalau di dalam Tuhan. Karena tadi dikatakan kita harus melatih agar rohani kita terus bertumbuh. Latihan jasmani hanya sedikit manfaatnya untuk kesehatan kita. Tapi latihan rohani dia akan menyehatkan seluruh tubuh kita. Karena apa? Penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu yang kita dapatkan. Ya, hati yang gembira adalah obat. Otomatis jasmani kita juga sehat. Ya. Terus kemudian kita di Ibrani 12 ayat yang ke-11 firman Tuhan mengatakan, Ibrani 12 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Memang setiap didikan pada saat diberikan tidak mendatangkan sukacita melainkan duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang dilatih olehnya. Benar ya, kalau kita ditegur kagak mendatangkan sukacita ya, kesel duka cita.
Tapi itu semua kalau kita tegur dengan kasih, dia akan mendatangkan kedamaian bagi mereka yang dilatihnya. Ya, oke, cepat kita sekarang kita mental seperti seorang petani. Yo Om Andreas, kebetulan saya adalah anak seorang petani. Saya adalah anak seorang petani. Nah, kerjaan papa saya seperti ini. Ya. Nah, sabar jika belum menuai. Terus habis itu coba kita dibuka di Yakobus 5 ayat yang ke-7 dan 8. Yuk. Siapa di sini yang petani? Ada yang petani juga? Wah, luar biasa. Papa saya seperti itu. Yuk, Yakobus. Yakobus. Kita buka yuk, Yakobus 5 ayat yang ke-7. Yakobus 5 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani dengan sangat sabar menantikan buah yang berharga dari tanahnya sampai turun hujan awal dan hujan akhir. Ya. Oke, nanti itu yang ayat yang lain bisa dibaca di rumah. Jadi seorang petani, yuk kembali tadi petani. Nah, saya bisa memberikan sedikit gambaran deh. Itu yang sebelah sana yang jarang-jarang. Jadi itu tanah harus dialirin dulu dengan air, dipastikan Om Marcel itu tani, tapi pernahkah main di padi? Saya nggak tahu. Nah, terus kemudian itu harus dibajak di kotak-kotak, sedangkan bibit yang ditanam itu dari biji, itu di rumah itu selalu diiniin air, dipupuk sampai dengan dia bisa muncul. Dan sebelum menjadi bibit itu harus apa sih kalau orang Jawa bilang gabah. Gabah itu benih padi yang kecil-kecil itu loh. Ya, itu harus dipilihin. Jenisnya itu beda karena takutnya itu di dalam pengiriman itu benar enggak? Itu jadi yang dilakuin papa saya dari masa kecil sampai dengan tuanya seorang petani, maka dari itu biji bentuk apapun dia tahu ini IR36, ini IR apa dia tahu semuanya. Jadi begitu dia milihin gampang ini sendiri-sendiri. Nah, terus ditaruh di air sampai akhirnya tumbuh dan itu membutuhkan waktu. Tapi beliau dengan sabar setiap hari diliatin terus sampai kemudian ditarik semuanya, baru kemudian ditanam di situ satu-satu. Pernah lihat kan? Nanamnya itu satu-satu loh. Nanamnya itu satu-satu kan, sampai terus kemudian tumbuh lebat seperti itu. Nah, itu masih tumbuh seperti itu, dicabutin lagi semuanya supaya bisa tumbuh lagi, penjarangan namanya, terus ditanam lagi satu-satu. Sampai dengan menuai hasil seperti ini. Dipupuk di ini semuanya. Jadi beras yang kita makan itu perjuangannya enggak gampang. Seperti itu. Belum lagi nanti ada namanya wereng, ada semuanya. Papa saya bukan tipe orang yang main pestisida, enggak. Jadi dia pupuknya itu pakai pupuk yang dari tumbuh-tumbuhan sendiri, nanti disemprotin seperti itu. Sampai orangnya jadi, nah ini kan tunggu padinya. Ya, belum lagi orangnya yang berpanas-panasan. Papa saya bukan dia orang Cina, tapi dia tidak ada putihnya, hitam letak. Ya, hitam-hitam tapi masih manis lah. Ya, gitu. Jadi nggak ada putih-putihnya sama sekali, hitam. Nah, karena setiap hari seperti ini, ya mentalitas seorang anak Tuhan harus sabar sampai dengan waktu Tuhan dinyatakan. Tapi masalahnya manusia karena sudah terlalu sering makan yang instan, ya, maka itu jadinya selalu punya harapannya instan. Ya. Jadi nggak mau nunggu waktu Tuhan, tapi jadi sok pahlawan sendiri, sok bisa, sok kuat, itu loh yang menggagalkan kehendak Tuhan atas hidup kita. Ya. Karena keinginan kita yang selalu ingin cepat, itu yang seringkali menggagalkan. Bapak dan Ibu jangan jangan pernah
jangan pernah menginginkan sesuatu itu karena kita yang mau. Ya, karena apa? Sebenarnya Tuhan menentukan. Dari sini sejengkal aja sebenarnya kita sudah keluar persoalan. Ya. Tapi dari titik sini kita baru melangkah ini udah mengeluhnya udah satu karung. Ya, terus kemudian kita putus asa, kita menoleh lagi ke belakang, kita melihat yang lalu. Akhirnya kita baru segini, kita udah menoleh ke belakang. Ingat loh, ini langkah kita udah balik loh. Maka itu kenapa akhirnya proses kita begitu lama sama dengan bangsa Israel, harusnya hanya 3-4 hari, tapi nyatanya 40 tahun. Karena apa? Dia selalu kembali pada titik yang sama, pada titik yang sama. Sama juga proses kita, Tuhan pun tidak menghendaki kita berlama-lama. Tapi berarti yang menghendaki kita berlama-lama siapa? Ego kita sendiri loh yang maunya begitu. Padahal maksud Tuhan semua melalui proses, maksud Tuhan kan ngomong pikulaku yang ku pasang itu enak dan ringan. Kalau kita hidup di jalan-jalannya Tuhan, itu prosesnya cepat. Saya selalu bilang proses saya 9 bulan. Waktu titik balik pertama kali di Bogor. Karena apa? Saya bandel. Dan itu jangan ditiru, 9 bulan. Harusnya 3 bulan mungkin saya lolos. Tapi ini mulut nih ngoceh terus gak terima. Ini loh hati mendodok di sini loh, nggak terima. Itu loh yang menggagalkan kita. Ya. Sudah berbagai cara, karena saya nggak kerja waktu itu. Akhirnya saya ngelamar, kirim surat lamaran sampai ratusan. Kagak satu pun yang balik. Benar kata Tuhan, jika Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Walaupun saya punya CV bagus, tidak ada gunanya. Karena saya lakukan dengan kuat dan gagah saya. Karena Tuhan masih inginkan saya diproses. Saya sudah melakukan hal yang sia-sia. Ya. Nah. Jadi sedikit cerita, ya. Ini kesaksian untuk pada saat yang terjadi seperti ini. Karena kalau dari awal nanti enggak selesai-selesai, ya. Pada saat tahun 2002 ke 2003 kami harus meninggalkan Cessna. Karena waktu itu Pak Petrus pelayanan di Duta Harapan Indah yang di Jakarta. Nah, terus kemudian kami harus meninggalkan Cessna Semplak itu dan kami enggak boleh tinggal di situ. Waktu itu doa saya sama Pak Petrus sama Nike hanya satu. Tuhan, kami di Surabaya hanya bawa koper, kami tidak mau kontrak, kami tidak mau kos. Kami mau Engkau beri kami rumah. Itu doa kami. Kami keluar dari sini harus Engkau sediakan rumah, kami enggak tahu. Pokoknya kami dari Surabaya, Tuhan utus kami, Tuhan pindahkan kami ke Bogor, kami hanya bawa koper. Dan Engkau tahu Tuhan kami tidak punya rumah di sini. Itu doa kami. Dalam doa, tapi yang kami lakukan bagian kami tidak ngomong Tuhan pelayanan kami di DHI, kami harus begini, enggak. Tapi waktu itu doa kami hanya itu aja. Tuhan, Engkau harus berikan kami rumah. Dengan kami hanya bawa koper saja. Nah, terus kemudian bagian kami tetap melakukan dengan setia. Dari Cessna kita melayani ke DHI. Siapa nih yang tahu ukurannya? Yang kita bilang 1 kilo kita keluar sampai jalan raya, kita jalan kaki. Dari jalan raya kita naik angkot sampai PGB. Dari angkot itu kemudian kita jalan kaki sampai stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor kemudian kita naik kereta api sampai di Cawang. Oh ya, stasiun kota. Waktu itu sampai di stasiun kota. Oh itu yang kerja saya. Sampai dengan di stasiun kota.
Dari stasiun kota naik angkot biru sampai dengan Latu Menten ya, kalau nggak salah. Oh, bukan stasiun kota kok sampai Grogol. Bukan, itu yang kerjaan saya, bukan. Ini yang pelayanan di DHI. Yang 32 di situ sampai dengan Latu Menten. Dari Latu Menten ganti angkot lagi sampai dengan Duta Harapan Indah. Sampai dengan DHI. Itu pelayanan kami waktu itu di Jakarta. Di Jakarta Barat. Nah, terus kemudian kita pelayanan itu tiap kali kami pelayanan. Ada doa dalam hari kerja itu gini. Terus di hari kerja dengan rute yang sama tapi saya turun di Cawang. Terus kemudian naik Kopaja turun di Semanggi. Terus ganti angkot yang waktu itu ke Tanah Abang. Nah, rute kami seperti itu. Kami lakukan bagian kami. Tapi kami dalam doa seperti itu. Kami harus keluar dan kemudian waktu pelayanan di Sentul, saya merasa Tuhan tempatkan saya harus minta di Sentul. Saya minta di Sentul. Tuhan, saya pengen di Sentul, pengen tinggal di Sentul. Tapi kami tidak mau kontrak, kami tidak mau kos. Waktu pelayanan dia nanya, Tante ada nggak rumah horor di Sentul? Kan di Sentul terkenal rumah horor. Kalau rumah horor, yang pendeta yang masuk itu setannya yang takut. Kalau rumah yang horor pasti dijualnya murah. Betul? Nah, karena kita nggak punya hepeng. Terus kemudian waktu itu, oh ada, ini rumah. Ada seorang dari Padang yang mau dipakai untuk nikah. Oke. Nah terus kemudian dia lihat hari Jumat ya. Hari Jumat ibadah, kemudian hari Sabtu dia ajak saya, oke, saya mau. Nah, di situ singkat cerita, ini yang punya orang Padang. Dia pelitnya, terkenal pelitnya setengah mati. Akhirnya singkat cerita dia ngomong dengan jujur, saya adalah hamba Tuhan, saya tidak punya uang cukup, saya hanya bisa segini. Dan luar biasanya, itu ya kemudian orang-orang sampai dengan sekarang juga heran kenapa itu gadis mau melepas dengan harga yang kami tawar. Bayar 3 kali. Terus kemudian dia bilang, oke lah, mungkin ya. Dia sudah menetapkan harga standarnya tapi nggak ada yang nawar-nawar. Mungkin dia udah putus asa. Ya, akhirnya diberikan kepada kami. Tapi yang pastinya Tuhan gerakkan hatinya. Ini semuanya karena Tuhan, bukan karena kami. Ya, oke, kalau gitu nanti semua barang saya akan ambil. Ibu bayar ini. Saya hanya punya DP 10 juta. Oke. Hanya gopek ya. Yang 10 juta ini gereja. Hanya punya gopek 500.000. Nanti kita tanda tangan karena saya besok sore saya sudah harus diusir. Saya harus pindah. Hari ini kita tanda tangan di notaris dengan 500.000. Dengan 500.000 kita tanda tangan, terus habis itu oke, hari ini saya keluarin barang semuanya, besok saya beri kunci. Dalam pikiran saya, rumah itu kosong. Kami bersyukur Tuhan orangnya setuju kita tanda tangan, tapi kok kosong Tuhan. Saya kan hanya bawa koper doang, terus nanti kompornya mana, tempat tidurnya apa. Masa saya tidur di lantai, di Cessna saya tidur di lantai, sekarang saya tidur di lantai, terus kapan lulusnya? Dalam bayangan saya kosong. Tapi begitu sudah tanda tangan, dia dikasihlah rumah, dikasih kunci. Itu di pertokoan itu kami tinggal jalan kaki, kami masuk ke situ. Begitu kita buka, luar biasa. Ya, luar biasa. Benar-benar kita masuk hanya bawa koper. Kursi, meja makan, sampai dengan kompor, sendok, segala macam itu ada Bapak Ibu. Spring bed ada, kulkas ada, semuanya ada. Itu Tuhan. Kalau kita minta jelas kepada Tuhan, Tuhan akan berikan juga jelas. Ya, kami datang masuk maghrib, lapar. Di situ tahu ada beras, ada 3 telur, ada kecap manis, ada minyak goreng.
Tuhan nyatakan begitu luar biasa. Ya, jadi nggak ada yang ini loh. Yang saya mau gambarkan di sini, Tuhan itu memperlengkapi sampai sedemikian rupa gitu loh. Besok pagi kita mau cuci piring ada sunlight, kita mau cuci baju ada rinso, karena rumah itu ditempatin dia untuk mau menikah. Rumah itu ditempatin loh. Itu di rumah saya yang sekarang, standar memang hanya satu kamar, terus habis itu satu ruang tamu sama dapur pakai fiber doang. Kamar asbes, fiber sama asbes beda ya. Asbes saja, kamar mandi kecil di situ, standar. Itu yang pertama kali kami pindah di sana. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Halo, halo. Bukan. Jadi ini apa? Ada orang mungkin terpesona atau apa ya? Atau ngantuk. Ya, Bapak dan Ibu, yuk banyak sebenarnya kesaksian-kesaksian. Bukan karena kami, bukan. Tapi kesungguhan kita di dalam Tuhan, itu yang Tuhan perhitungkan. Maka itu Tuhan selalu bicara, seorang pekerja layak mendapat upahnya. Bukan upah dari manusia, tapi upah dari Tuhan. Kami pelayanan waktu itu sama, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan ternyata menyediakan. Sampai dengan hari ini loh, Tuhan menyediakan. Ya. Sampai dengan anak saya yang terakhir, dia Januari 2004 dia lahir. Desember dalam bunting besar saya harus melahirkan ke rumah mama saya. Karena kalau saya ngelahirin di sini tidak ada yang memperhatikan saya. Pada saat kami jalan ke sana, suami saya harus menemani anak saya yang sulung. Terus kemudian dia nganterin saya di stasiun Bogor untuk saya ke Jakarta, kemudian ke Banyuwangi sendirian. Pemikiran saya sederhana saja, masa sih saya kalau ngelahirin di kereta api tidak ada yang bantuin saya? Nah, saya mau tunjukkan, kalau kita cara berpikirnya kita fokus kepada kehamilan saya, gimana nanti saya ngelahirin, bagaimana, bakalan gak akan jalan, benar? Tapi kita mikirnya harus dari sisi lain, masa sih gak ada yang bantu saya? Sama, kalau kita memiliki suatu masalah, kita jangan fokus kepada masalahnya. Mental anak Tuhan tidak pernah fokus kepada masalahnya. Mental anak Tuhan harus fokusnya kepada pasti ada jalan keluarnya. Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Semua permasalahan. Halo? Ada nggak orang di sini yang tidak punya masalah? Coba angkat tangan. Nggak ada kan? Semua di sini pasti punya masalahnya, tak terkecuali saya. Tapi mari hari ini kita belajar tentang mentalitas orang percaya. Yaitu kita adalah prajurit, ya, kita adalah olahragawan, kita adalah petani. Prajurit pantang menyerah, kita selalu tangguh. Olahragawan kita disiplin di dalam hidup kita. Kemudian kita petani, kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Amin. Ayo, kalau kita mau jadi pemenang, ini yang harus kita lakukan. Ya. Haleluya, amin. Sebentar lagi, jangan lapar. Ya, mari yuk pemusik. Mari kaum Lewi yuk. Haleluya, sampai enggak terasa waktunya. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa yuk. Kita memiliki hati yang sama yuk. Mari kita satu di dalam doa agar doa kita tidak pernah sia-sia. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Firman sudah kami dengarkan. Dan kami percaya kami sudah menjadi tanah yang subur. Firman akan kami bawa pulang Tuhan. Dan kami percaya akan tertanam, tumbuh, subur dan berbuah dalam kehidupan kami. Hidup kami akan berubah Tuhan. Hidup kami akan berubah Tuhan.
kami akan fokus kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, hidup kami akan berbuah lebat dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita diberkati firman Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua, amin. Ada 3 poin. Apa aja Bapak Ibu Saudara sekalian tentang menjadi mentalitas. Menjadi seorang prajurit, atlet atau olahragawan, dan menjadi petani. Biarlah perumpamaan pemberitahuan itu juga menjadi kekuatan buat gereja Tuhan di tempat ini, amin. Segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pastor Ana dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mentalitas kita menjadi kekuatan yang baru, menjadi perubahan yang baru, dan menjadi kekuatan yang baru seperti perumpamaan pemberitahuan sebagai seorang prajurit, atlet, petani ada di dalam kehidupan kita, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan acara ibadah kita ini. Kita akan mendengarkan warta sepekan digital Yes Church Bogor KFG. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Ibadah minggu depan tanggal 20 Oktober 2024 akan dilayani oleh Pastor Ana Wahyuni. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta digital YHS Church Bogor KFG. Kita akan lanjutkan ibadah kita dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di gereja kita YHS Church Bogor KFG. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah minggu-minggu ke depan bisa datang kembali untuk bersekutu buat kita. Slogan kita adalah bukan pendatang, kita adalah keluarga di dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Siapkan hati kita untuk memberikan persembahan dan kita berdoa. Tuhan, dalam ibadah kami, suatu yang penting juga kami akan memberikan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dari
hati kami untuk mempelebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Ada 2 persembahan yang akan kami berikan, persembahan umum dan khusus. Persembahan umum dan persembahan misi ya Bapa. Biarlah semua yang kami berikan pada kesempatan pagi hari ini untuk hormat kemuliaan bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Apapun yang kami berikan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau balas berlipat kali ganda. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita katakan amin. Di sebelah kiri saya ada 2 kotak persembahan. Katakan pujian, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sedang untuk makin berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Bila setiap imam berdiri di hadapan Tuhan, maka diberkatilah perjalanan kita. Diberkati berdiri kita, diberkati duduk kita, diberkati keluar kita, diberkati masuk kita. Apa saja yang kita lakukan dengan cinta dan kasih Tuhan. Tuhan menyediakan kita berhasil dan beruntung senantiasa. Maka diberkatilah segala pekerjaan kita. Diberkatilah segala aktivitas kita. Diberkatilah imamat kerajaan kita. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Dan istri kita, diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tiang-tiang doamu, maka engkau tertawa mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan terang kasih setiamu melahirkan anak-anak yang luar biasa. Anak-anakmu menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, bersejarah bagi bangsa ini, dan menjadi berkat adalah bangsa-bangsa. Terpujilah nama Bapa di dalam Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya, yang sama-sama diberkati Tuhan Yesus. Katakan Amin.